Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel Jose Biliano. Nah, mohon maaf sekali ya, sudah lama sekali saya nggak bikin video karena ada beberapa kesibukan ya. Nah, jadi di sini saya akan membuat review pembelian ya. Jadi ini adalah review pembelian, bukan review sebuah iPhone, tapi ya bagaimana pengalaman saya membeli di toko tepat store yang ada di Jogja. Jadi ini toko bisa dikatakan sangat terkenal ya di Jogja karena mungkin banyak review yang positif karena barangnya bagus dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberitahu pengalaman saya membeli di Tepat Store. Jadi ini bukanlah sebuah endorse ya, karena pihak Tepat Store tidak memberikan saya bonus ataupun tidak memberikan saya perjanjian ya. Jadi ini adalah murni dari pengalaman saya. Nah, di sini saya membeli iPhone 8 yang unitnya sudah kalian lihat di bagian kiri itu. Nah, tentunya kelengkapannya masih mendapatkan full setnya. Yang jelas ya ini OEM ya. Tapi tidak hanya itu saja, karena untuk menjaga keamanan saya membeli kabel data ataupun kabel charger dan adapter charger yang original. Jadi nanti dari full set OEM-nya itu nggak kita pakai yang ini saja untuk menjaga ketahanan baterai dan ya mungkin komponen lain ya agar tidak rusak. Nah, ini ada nota untuk aksesoris originalnya. So, jadi kita akan langsung mereview pembelian di Tepat Store Jogja. So, ini adalah suasana di toko Tepat Store ya. Jadi, yang bisa saya kasih tahu kepada kalian bahwa pelayanan di sini tuh sangat ramah sekali ya. Mungkin kalau dikasih rating bisa lah saya kasih rating bintang 4. Kalau bintang 5 harusnya ada free snack ataupun free air mineral ya. Tapi ini sudah sangat ramah sekali dan memuaskan ya bagi saya. Namun sayangnya seluruh unit bekas iPhone tidak dipajang di etalase. Jadi nanti pegawai hanya mengambilkan ke belakang sesuai dari pesanan si calon pembeli. Untuk sisi kelebihannya sih ya mungkin setiap unit bekas iPhone itu nggak tersentuh banyak manusia yang ingin memilih ataupun ingin membeli oleh calon pembeli itu sendiri. Oke, kita langsung balik ke bagian unitnya. Jadi yang seperti kalian lihat di sini mendapatkan full setnya. Saya membeli iPhone 8 warna silver dan pada saat itu pegawainya bilang bahwa yang OEM alias yang bukan ori hanya earphone, kabel charger dan adapter chargernya. Nah, untuk boxnya itu sendiri saya yakin bahwa ini adalah box OEM ya, bukan yang orinya karena hanya stiker tempelan biasa. Saya pun juga bisa membuatnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan cek bagian dalamnya. Nah, tentunya di bagian dalam juga terdapat nota pembelian dari iPhone 8 ini dan berserta ketentuan garansinya. Yang mana garansinya itu ketentuannya ada beberapa macam ya, yang mana agak sedikit ribet tapi nanti akan coba saya jelaskan di bagian akhir video. Selanjutnya juga di sini mendapatkan kitab-kitab seperti ini beserta SIM ejectornya, yang mana ini juga masih berguna sebagai pelengkap pembelian full set. Nah, selanjutnya juga di sini kita mendapatkan ya standar lah, masih ada earphone-nya yang mana ini kita harus multi connect ya, alias kita colokkan dan connect ke Bluetooth. Nah, ini juga ada kabel chargernya yang tidak ori dan juga ada adapternya yang tidak ori. Jadi jangan pernah kita pakai yang tidak ori ini karena bakal merusak baterai ya, tentunya merusak baterai, membuat drop dan sebagainya, nanti bisa menjalar ke IC-nya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa saya juga membeli tambahan yaitu kabel charger dan juga adapternya yang original. Jadi ini sangat penting sekali ya bagi kalian yang membeli iPhone bekas karena sangat wajib sih untuk membeli kabel charger yang original. Untuk harganya sendiri nggak terlalu mahal ya, di sini 130.000. Ya, ini original yang mungkin langsung dari pabriknya seperti Foxconn, JAA dan sebagainya ya, ataupun MFI itu juga bisa kalian beli sendiri. Jadi untuk harga memang lebih murah dari kita beli di Apple itu sendiri ya. Nah, di sini untuk kondisi iPhone-nya kalian bisa lihat bahwa untuk dari bodinya itu masih sangat mulus sekali ya, masih sangat kinclong, nggak ada goresan juga karena memang ya X-Inter tuh biasanya para orang luar tuh memakainya cuman sebentar-sebentar saja. Tapi ini juga istimewa ya karena memang di Tepat Store itu ada dua harga yang murah ataupun harga promo seharga 299
juta, 2,999 juta itu untuk kondisi ya mungkin grade B ya. Nah untuk yang saya beli ini seharga 3150 ya, atau 3.150 dengan non promo, yang mana itu kondisinya lebih mulus dari yang sebelumnya. Nah di sini saya akan sedikit cek ya, seperti biasa. Sebenarnya ini kalian bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Saya selalu melakukan cek yang sama ya, seperti untuk menarik icon seperti ini, yang tujuannya untuk mengecek apakah ada area touchscreen yang sudah rusak. Kalaupun icon itu terlepas, maka bisa dikatakan touchscreen-nya ada yang rusak ya. Nah untuk True Tone-nya di sini juga bisa aktif, yang menandakan kemungkinan besar untuk LCD-nya masih original. Nah di sini kita juga cek di bagian mode putih, dan kita cek ke bagian layar yang putih untuk melihat apakah ada black spot, nah ataupun ada dead pixelnya. Tapi di sini nggak ada ya, jadi aman sekali. Nah, kalian juga bisa ngecek untuk seluruh tombol fisiknya, seperti tombol mode senyap seperti ini, apakah berfungsi atau tidak. Kalian bisa lihat ya bahwa tadi itu sudah berfungsi. Selanjutnya juga ada tombol yang lain, kalian juga bisa cek ya untuk kayak tombol fold up, fold down-nya seperti ini, dan juga tombol power-nya jangan lupa. Nah, di sini untuk kalian bisa lihat ya, untuk sidik jarinya juga sudah bisa. Tadi saya juga sudah mempraktekkannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tentang about phone-nya di sini. Nah, untuk iPhone 8 yang saya beli itu kodenya LLE ya, dan juga untuk kode depannya M. Ini masih bagus sih, dan untuk kapasitasnya cuma 64 GB saja, dan itu masih cukup dan sangat cukup sih mungkin bagi pemula yang pindah dari Android ke iPhone. Nah, untuk selanjutnya yaitu di bagian baterai health-nya. Nah, di sini saya mendapatkan baterai health yang cukup bagus ya, yaitu 89%. Dan untuk unit yang saya cek di sana yang non promo itu rata-rata di atas 85, dan yang promo itu biasanya di bawah 85, masih di atas 80 sih intinya. Nah, selanjutnya juga kalian bisa lihat ya bahwa iPhone ini bisa mendapatkan sinyal Telkomsel ya, alias emailnya belum keblokir, tapi dia memiliki garansi email yang nanti saya akan jelaskan di bagian akhir video. Untuk kamera ini intinya nggak ada masalah, alias kameranya masih ori, belum diganti. Ya kalian bisa ceklah seperti ini ketika saya memfoto. Oke, masih tajam ya untuk hasilnya. Nah, mungkin untuk reviewnya nanti juga saya akan buat di video terpisah ya. Nah, untuk kamera depannya kalian juga bisa lihat masih jelas tanpa ada delay. Sebenarnya iPhone 8 ini masih sangat cocok sih untuk kalian beli, ataupun bagi kalian yang baru pindah dari Android ke iPhone tuh sangat cocok sekali sih. Dan tiba akhirnya di sini saya akan menginformasikan untuk harga dan juga detail garansinya. Jadi ini adalah video review ataupun pengalaman pembelian di toko tepat store ya, bukan review iPhone-nya. Untuk video review iPhone-nya ditunggu aja ya. Jadi di sini saya membeli dengan harga 3.150.000 untuk kondisi yang sangat bagus alias non promo. Untuk harga yang promo itu di harga 2.999 ya pada saat saya membeli di situ. Nah, untuk kondisinya jelas berbeda ya, untuk kondisi fisiknya lebih mulus yang ini. Nah, selanjutnya untuk ketentuan garansi, ada garansi 30 hari. Kalian bisa screenshot ataupun post seperti ini, tapi saya akan jelaskan ada garansi fungsi 7 hari. Tapi segel harus terpasang ya, jangan rusak. Dan juga itu ketentuannya jika ada error nanti selama 7 hari akan bisa diklaim secara gratis. Tapi di sini sayangnya tidak ada garansi tukar unit ya. Jadi nanti cuma di servis aja, kita tidak perlu mengeluarkan biaya selebihnya. Nah, selanjutnya ada garansi servis 23 hari. Segel juga harus terpasang, tidak rusak. Itu kalau ada error nanti kita hanya gratis biaya servisnya saja. Selanjutnya garansi IMEI 60 hari. Jadi di sini sinyalnya tidak terjamin bakal tidak keblokir ya, dan di sini hanya 60 hari saja alias 2 bulan. Ketika lebih dari 60 hari nanti kalau ada email keblokir nanti dia bisa bantu dan nanti ada biaya tambahan ya. Jadi untuk 60 hari pertama itu gratis kalau email terblokir. Nah, selanjutnya ada garansi aksesoris 3 hari, ada free update iOS di awal pembelian. Kalau sudah dibawa pulang sudah nggak free ya, dan juga kalau update iOS sendiri itu menghanguskan garansi ya tanpa terkecuali. Jadi ya kita kalau sudah beli nggak usah diupdate selama 60 hari dulu ya. Nah, kalian bisa baca selanjutnya seperti itu, nggak ada garansi air walaupun HP itu anti air ya.
mungkin itu aja yang bisa saya informasikan, di mana saya untuk saat ini sejauh ini masih sangat puas ya dengan kondisi iPhone yang saya bisa pilih dan saya bisa dapatkan di Tepat Store. Ya sayangnya nggak ada garansi tukar unit sih untuk mungkin 7 hari ke depan setelah pembelian. Dan di sini juga saya sudah cek ya, bagian sudutnya itu nggak ada yang goyah alias masih rapat semua. Itu tandanya bukan habis dibongkar, karena saya cek di toko-toko sebelah biasanya sudah berdecit ya. Oh ya, untuk skor 3 YouTube-nya seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya share ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jose Biliano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.